Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Salotedi, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta staf SD Negeri 02 Salotedi, dan kepada yang terhormat pengajar praktik Ibu Ma'rifah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara siang hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan saya Melina selaku moderator pada siang hari ini ingin membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, perkata dari pengajar praktik. Acara yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Keempat, inti. Dan yang kelima, penutup. Bapak Ibu guru, untuk mengawali acara ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Kemudian acara yang kedua adalah perkata dari pengajar praktik kepada Ibu Ma'rifah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Sutisman Istidil selaku Kepala Sekolah SD Negeri Salotedi, SD Negeri 2 Salotedi, serta rekan guru pendidik SD Negeri Salotedi dan ibu yang selaku CGP yang kami hormati, dan anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi SD Negeri 02 Salotedi. Salawat dan salam kita haturkan pada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul jasad. Amin. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Ibu Ma'rifah dari TK Alwi Desa Kanwi. Saya di sini selaku PP dari Ibu ya. Beliau adalah CGP tahun ini di angkatan ke-7. Alhamdulillah saya berbahagia karena Ibu itu termasuk CGP yang paling aktif dan paling cepat dalam hal mengumpulkan tugas, sehingga tidak usah saya woro-woro, saya gedor-gedor dulu. Setelah saya coba di LMS sudah latihan di LMS sudah dipenuhi semua. Alhamdulillah beliau sangat aktif sekali. Beliau juga sudah mulai menggerakkan rekan sejawat ya. Inilah fungsinya dari CGP Bapak. Di sini CGP adalah pertama adalah artinya harus bergerak. Ya. Monggo yang belum menjadi CGP kami mohon untuk mendaftar untuk angkatan 10, 11, 13 karena dalam ada sudah ditutup Bapak. Ya. Yang lain mungkin Ibu Bapak karena ini manfaatnya luar biasa. Manfaat banyak sekali untuk lembaga sekolah dan juga untuk pribadi kalian. Ibu Lula sudah menggerakkan dengan aksi-aksi nyatanya ya Bunda ya. Saya melihat di LMS itu sudah luar biasa. Kami bangga selaku PP. Saya nggak usah
muter-muter terus. Artian saya nggak usah memperingatkan terus, bila sudah sikap. Nah itu yang paling saya banggakan dari Ibu Rulia. Insya Allah modul yang telah Ibu Rulia pelajari nanti diterapkan di lembaga Ibu, biar anak-anak pembelajarannya nanti tambah meriah, tambah senang. Anak-anak senang nggak sekolah di SD sini? Senang ya. Ibu gurunya galak nggak? Oh enggak. Iya, terlihat dari wajahnya saya anak-anak bangga, berarti senang sekali sekolah di sini. Dan saya juga bangga karena Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat dan juga anak-anak mendukung acara program guru. Karena tanpa ada dukungan dengan semua, Ibu Rulia tidak akan berjalan dengan lancar. Itu saja kata dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Sutisman SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ma'rifah selaku tim pengajar guru penggerak di Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri Muhammad Saudati serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu teman kita Ibu Rulia SPDI MPD. Ini mungkin yang saya tahu baru 2 kali, tapi mungkin yang sebelumnya sudah ya Bu ya. Yang sekarang kebetulan saya di sini juga baru ya. Ini kalau saya sendiri baru 2 kali untuk mengikuti kegiatannya Bu Rulia selaku calon guru penggerak. Dan sebelumnya mungkin sudah 1 atau 2 kali. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Dan bagi rekan-rekan guru yang mungkin belum mendaftar calon guru penggerak, yang belum mungkin bisa mengikuti jejak Bu Rulia, ya, kita ambil manfaatnya nanti setelah kita tahu bagaimana guru penggerak tersebut. Sebelum kita mengikuti kegiatan tersebut, kita tidak akan tahu manfaatnya. Nanti setelah kita mengikuti, mendaftar, kalau seleksi mengikuti, nanti kita akan tahu manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Mungkin ya, karena saya sendiri pribadi sudah malas untuk belajar itu, untuk belajar apa? Karena menggunakan laptop istilahnya online. Jadi karena pertama usia juga sudah memarui, mata juga sudah kurang begitu jelas kalau melihat tulisan di laptop kelamaan. Tapi untuk mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya jangan takut ikut mencoba daftar calon guru penggerak. Dan yang sudah daftar mungkin sudah hampir dengan Bu Kumati sama Bu Tri. Bu Tina Bapak daftar udah ya? Sudah pernah tapi belum. Mudah-mudahan nanti jangan bosan-bosan oke. Yang belum lolos usaha terus, ya. Khususnya yang belum, Pak Anto, Pak Dewi dan yang lainnya, ya. Coba ikut daftar.
jika kita nanti nafsunya baik, mungkin setelah lulus bisa langsung diangkat jadi kepala sekolah ataupun pengawas. Tapi kita sampaikan itu saja. Yang penting kita ambil manfaat dari kegiatan dalam proses pembelajaran calon guru penggerak. Ya, Bapak Ibu ya. Kiranya hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan diskusi kali ini nanti bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutisman SPG. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi oleh calon guru penggerak dari SD kita, Ibu Rulia SPDI MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sarwadadi, yang kami hormati selaku pengajar praktek guru penggerak Ibu Ma'rifah, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru serta stafnya SD Negeri 02 Sarwadadi dan anak-anakku sekalian, dan yang hadir di sini bahagia. Ya, alhamdulillah, Ibu banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pendampingan individual diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Yang kedua, salat dan salam kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih atas izinnya kami mengadakan kegiatan pendampingan individual yang telah mensupport saya, membuat saya, kemudian rekan-rekan guru yang telah memotivasi saya, juga support saya, yang bekerja keras membantu menata tempat. Saya terima kasih sekali, tanpa kalian warga sekolah kami tidak bisa berjalan selancar ini. Atau memang ini Bapak Ibu. Kemudian dan anak-anak juga makasih ya, sudah membantu ibu sini nyapu. Kemudian pada pembahasan siang hari ini yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apa itu visi? Visi itu cita-cita kita, harapan kita yaitu untuk merubah sekolah kita menjadi lebih maju. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru harus seperti petani ya, yang menanam padi lebih baik. Kita juga sebagai guru kita harus menanamkan benih padi agar hasil yang lebih baik. Bahwa visi di sini yang sudah ada itu jangan sampai hanya slogan saja, tapi harus ada bukti nyata. Apakah kita di sini sudah sesuai dengan visi yang sudah ada? Apakah masih perlu dirubah? Monggo kita sama-sama diskusi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini tujuan diskusi kali ini yaitu melalui diskusi ini peserta atau Bapak Ibu dapat menilai kesesuaian visi sekolah yang sudah ada dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi dengan tepat.
bahwa visi yang dulu yang sudah ada di sekolah itu sudah tercover dengan kebutuhan siswa. Mungkin kita harus lebih maju lagi, harus disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang Pak, kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya. Kemudian apa pentingnya visi dalam membawa perubahan Bapak Ibu? Bahwa visi itu sangat penting sekali untuk membawa perubahan agar sekolah kita lebih maju lagi, agar output dari sekolah kita, lulusan kita agar sesuai dengan karakter profil Pancasila. Kita saksikan action dari Pak Athena akan membawakan puisi. Indonesia. Jika aku mendengarkan bunyi kedua menyanyi di bawah tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung kedua, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa sekali Pak Athena membawakan puisi. Bapak Ibu, itulah tadi puisi dari buah karya Bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Bagaimana seorang Bapak proklamator kita sangat mementingkan ya anak-anak ya melihat Indonesia, bagaimana negara Indonesia ini ya. Visi adalah demonstrasi kognitif mengenai gambaran masa depan, cita-cita atau nilai yang dijadikan tujuan bersama. Berarti itu artinya visi. Berarti nanti kita sama-sama diskusi bareng-bareng membuat visi untuk melengkapi kalimat yang lengkap. Kemudian kekuatan visi itu yaitu harapan, doa. Anak-anak kita mempunyai cita-cita, ingin menjadikan cita-citanya yang setinggi-tingginya mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu juga punya cita-cita
dan kecil. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan harus kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Pada video ini. Bapak Ibu, coba ini kita lihat video Bernardin nanti. Ya, itulah video tentang Bernardin. Kalau kita lihat dari video tersebut, apa respon Bapak Ibu yang berkaitan dengan visi sekolah? Monggo, Bu Turbati. Video tersebut responnya berkaitan dengan visi sekolah. Mungkin yang lain belum siap tapi diskusi. Bagus satu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi ya Bu, isi dari video yang baru saja ditayangkan. Itu menurut saya tadi tokoh utamanya seekor beruang ya Bu ya, yang diibaratkan mungkin beruang itu ingin
sesuai keinginannya, dia berusaha sekuat tenaga, apapun rintangannya, dia berusaha untuk menggapai keinginannya tersebut. Mungkin itu yang ya Pak, dengan kata lain tantangannya lah, itu yang bisa saya simpulkan dari penayangan video tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pendapat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya sama dengan dari pendapat Ibu Pramawati. Dia ingin mendapatkan sesuatu tapi belum bisa, tapi dia tetap berjuang. Perjuangannya itu walaupun dengan beberapa hal atau kendala, tapi dia tetap berusaha. Seperti manusia, kita harus usaha dan juga berdoa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan buat ibu yang sudah merespon tadi video tadi. Ya, betul sekali bahwa tadi video Beratin yaitu bahwa anak kita itu memiliki visi, memiliki tujuan agar mencapai puncak yang tertinggi, tapi dia itu kurang percaya diri dengan kekuatannya. Nah, akhirnya dia percaya diri dengan kekuatannya, akhirnya dia melakukan kekuatan itu. Kita sebagai guru harus kita tata, kita atur bagaimana Bapak Ibu mengajar dengan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, sesuai dengan cita-cita Menteri Pendidikan bahwa visi sekolah itu yang sudah lama sudah bagus, tapi yang sekarang kita diskusi sesuai dengan profil belajar Pancasila karena berkaitan dengan kurikulum merdeka. Apa itu profil belajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Apakah semua ini profil belajar Pancasila sesuai dengan visi yang ada di sekolah Bapak Ibu? Visi SD Negeri 02 Serdadi yaitu terwujudnya siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional, serta peduli terhadap lingkungan. Ini adalah visi yang lama yaitu SD Negeri 02 Serdadi. Berarti nanti kita diskusikan apakah sudah sesuai dengan perubahan zaman sekarang. Nah, ini apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas dan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari guru kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain? Nah, mari Bapak Ibu untuk mengisi kalimat umpan, monggo diisi bersama-sama. Kita diskusi bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita memimpikan murid yang coba diisi Bapak Ibu. Monggo Pak Denny. Ya, terima kasih Bu Surya. Bapak. Pendapat saya, kita memiliki murid yang berpikir kritis, kemudian berakhlak mulia, mampu menjadi insan yang berguna dalam masyarakat dan berdaya saing global. Nanti tambah ini intinya aja, berarti berpikir kritis. Intinya aja kritis, berakhlak mulia. Nanti kita pakai jadi terus poin kuncinya saja. Insan yang mulia, insan
dalam masyarakat dan daya saing global. Iya. Ya, Bu Rini, monggo. Sebenarnya hampir sudah masuk semua Bu. Ya, Ada yang lain? dan saya beriman bertakwa ya di sini memiliki sikap yang beriman dan bertakwa. Di sini ya murid-murid punya sikap yang misalnya sopan tentang kejujuran, seperti itu ya. Kemudian berprestasi baik di pengetahuan maupun keterampilan. Dan kemudian kreatif dan bernalar kritis, itu dari saya. Kalau pendapat saya melihat visi yang sudah, tolong dibuka visi yang pertama, yang lama. yang SD kita sudah melaksanakan ya. Oke, masing-masing. Terwujudnya siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat nasional, serta peduli terhadap lingkungan. Menurut kami, visi sekolah yang sudah berjalan itu sudah baik. Adapun sekarang pada kurikulum Merdeka IKN itu juga perlu ditambahkan lagi yang mungkin pada visi lama belum ada, tentang berakhlak mulia itu sudah lama sebelum kurikulum 2013 itu yang sudah ada. Anak-anak sudah baik dalam memiliki karakter, baik dalam belajar akademik maupun non akademik, itu sudah bagus. Di situ tapi ada berkebinekaan global. Nah, dalam berkebinekaan global, terus terang kami selaku guru kelas 4 ya Bu, yang sudah melaksanakan IKM walaupun masih berjalan, sudah ada tahun belum Pak? Belum maksimal, masih katanya waktu itu uji coba. Itu kita dalam mengajar anak-anak khususnya pendidikan Pancasila. Di situ kita menemui kendala-kendala anak yang mungkin belum sama sekali memiliki karakter sikap yang berjiwa patriotisme dan nasionalisme itu ya. Karena anak sekarang seperti apa kerja Pak, itu bukan untuk belajar Bu, melainkan untuk bermain game. Ini anak-anak bisa ditanya sendiri ya Bu ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan sedikit untuk mendekati yang berkebinekaan global, di antaranya itu Bu, muatan pendidikan Pancasila-nya. Termasuk itu menyanyikan lagu-lagu wajib dan nasional saja, itu anak-anak banyak yang kurang. Di sini alhamdulillah untuk pagi hari sudah setiap pagi Bu pembiasaan punya alat apa Bu itu Bu? Toa itu Bu yang untuk memutar lagu-lagu ya, lagu-lagu wajib dan nasional serta lagu-lagu daerah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Rati, punya ide. Terima kasih Bu ya atas kesempatan yang diberikan. Jawaban dari saya sih saya sama Bu, yaitu saya ingin murid-murid di sini menjadi anak yang cerdas dalam menerima, memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena kita yang dinilai ada dengan akademik juga ya Bu. KI 1 dan KI 2 saya masih ikut kelas. Kemudian saya juga berharap anak dapat berpikir kritis, untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin tinggi Bu, di mana sekarang perkembangan teknologi semakin pesat. Anak seperti tadi Bu Mali menyampaikan, anak sudah pegang gadget, di mana di situ ada hal-hal yang bisa berdampak itu positif dan juga negatif. Kemudian selain itu harapan selanjutnya adalah anak berbudi
Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah memberikan ide yang nomor 1. Kemudian yang kedua, siap-siap Bapak Ibu menulis lagi. Kita percaya bahwa murid kita adalah kita percaya bahwa murid kita adalah Tulis dulu. ya tulis dulu. Menurut Ibu murid kita itu apa? Apa dilakukan? Menurut kita itu apa? Misalkan sebagai aset kita sebagai sumber belajar itu bisa kita anggap menurut kita itu seperti apa? Menurut Bapak Ibu sebagai guru dari siswa-siswa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Bu ya. Kalau menurut saya murid adalah manusia yang memiliki karakter yang unik atau berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun kita sebagai seorang guru atau pendidik itu harus yakin bahwa kita itu mampu dan bisa mengarahkan mereka ke pribadi yang kita harapkan sesuai dengan visi yang tadi kita sudah sampaikan. Ya. Demikian saja dari saya. Bapak Ibu ada yang berbeda dengan Ibu Dwi? Pak Taryanto? Ya, boleh. Oke. Ya, menurut saya adalah aset bangsa dengan berkarakter yang kritis dan unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan wajarnya. Iya, yang matur nuwun. Oke. Berarti menurut Bu Dwi bahwa menganggap murid adalah manusia yang unik yang memiliki minat dan bakat masing-masing. Bagaimana seorang guru mengarahkan agar siswa itu terpenuhi kebutuhan minat dan bakatnya. Kemudian menurut Pak Taryanto bahwa murid itu adalah aset bangsa yang harus dididik dan berkarakter yang unik. Kemudian yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Coba Bapak Ibu ditulis. Di sekolah kita mengutamakan apa? Paling penting menurut Bapak Ibu mengutamakan apa? Biar pendidikan di SD kita maju. Menurut buku mati. Menurut saya di sekolah kita lebih mengutamakan kepentingan bersama. Maksud kepentingan Kolaborasi, ya, kolaborasi kerjasama antara guru dan murid, warga sekolah. Ya. dan orang tua. Kemudian menurut Bu Kurvati yaitu bahwa sekolah mengutamakan kerjasama antar guru, kolaborasi murid dan orang tua. Betul sekali. Karena kita kalau mengajar sudah maksimal, kalau orang tua tidak mendukung itu juga tidak ada hasil. Karena orang tua kita itu sumber daya manusia itu berbeda-beda. Kalau tidak bisa mengajari, ya paling tidak mendampingi orang tua agar anak didik kita itu mencapai cita-citanya. Kemudian menurut Bu Rati, sekolah kita mengutamakan yaitu pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu penting sekali. Kemudian yang nomor 4 yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silakan Bapak Ibu untuk menanggapi. Murid di sekolah kita sudah sadar bahwa misalkan murid kita sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa bergotong royong seperti itu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah bisa melakukan kewajiban-kewajiban apa belum? Apakah sudah berdisiplin? Monggo Pak Ato.
Ya, untuk pertanyaan keempat yaitu murid di sekolahan kita sadar betul bahwa pendidikan murid sekolah kita sadar bahwa pendidikan sopan santun gotong royong saling menghormati dan menghargai harus dilaksanakan sejak dini. Menurut Pak Boyla bahwa murid kita di sekolah sudah sadar, mereka sudah bersikap sopan santun, bergotong royong, menghormati sama teman, menghargai, dan sudah dilaksanakan sejak dini. Ada yang lain Bapak Ibu? Sekarang pertanyaan ke-5. Kita keluarga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, sebagai guru, apakah kita yakin? Bagaimana Bapak Ibu? Misalkan kita yakin memberikan ilmu, Bapak Ibu menjadi guru itu sudah ada niat dari hati untuk mencerdaskan anak didik kita, apa belum? Karena mengajar dengan hati itu rasanya itu bahagia. Monggo Bu Rini, silakan. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk diri saya sendiri, yakin untuk meningkatkan kecerdasan dari para murid dan memajukan sekolah ini. Terima kasih. Maju-maju mau tabrak. Yang ditulis Bu Rina, ulangi. Ya. Yakin untuk meningkatkan kecerdasan Dan memajukan sekolah. Monggo yang lain Ibu Dwi. Diskusi sama Bu. Untuk khusus di kelas saya merasa murid saya itu caper. Jadi seperti seorang anak yang membutuhkan perhatian Bu. Jadi kita dalam itu kan sayang juga. Jadi sebagai kita di dalam kelas itu selain harus bisa memberikan pembelajaran yang menyeluruh itu Bu, tidak hanya terpusat pada satu murid, tapi harus bisa mengelola semua murid dalam waktu yang bersamaan. Apalagi di kelas saya cukup banyak muridnya, 27 yang semua itu hampir rata-rata itu aktif sekali Bu. Gitu. Jadi kita berperan juga sebagai orang tua seperti itu. Ini sarinya Menjadi orang tua bagi saya. Berarti kita warga sekolah ini yakin yaitu untuk meningkatkan kecerdasan murid dan memajukan sekolah, membutuhkan perhatian dan memberikan pembelajaran yang menyeluruh, tidak hanya satu atau dua murid tapi semua murid. Sekarang yang terakhir ya, pertanyaan kita dan warga sekolah ini paham titik-titik. Misalkan kita harus sama warga sekolah harus saling kolaborasi. Ini dari ke-6 Kalimantan Rempang
ini adalah langkah-langkah untuk membuat visi sekolah. Ini baru pertama kali ya kita membuat visi bersama-sama ya. Biasanya kalau membuat itu senang, ya senang melaksanakan karena membuat kesepakatan sendiri dan menjalankan sendiri. Monggo Ibu yang sudah selesai. Menurut kami, untuk pertanyaan nomor 6, yaitu kita berwarga di sekolah ini paham bahwa kita harus saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam mewujudkan visi yang ada di SD kita tersebut. Ya, dulu. Berarti Bu Lina tolong ini dibesarkan. Berarti pertanyaan terakhir yaitu kita dari warga sekolah ini paham bahwa kita harus saling menghormati dengan rekan dan menghargai dan kerjasama dalam mewujudkan visi SD Negeri 62 Sarwadadi. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama menyimpulkan apakah ada perubahan dari visi yang sudah ada. Oke, Bapak Ibu, kita simpulkan bersama-sama. Coba kita lihat lagi visi sudah saya share di HP. Terwujudnya siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur. Nomor 1. Kemudian cerdas, terampil berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, baik tingkat kecamatan, provinsi dan tingkat nasional, serta peduli terhadap lingkungan. Coba kita lihat yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada Bapak Ibu. Iya, kemudian berbudi pekerti luhur. Ada, ya. Kemudian cerdas. Ada, ya. Terampil. Terampil, berprestasi. Prestasi ada ya. Sini ada ya. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Ini ada atau tidak, Bapak Ibu? Belum. Kan di ini ada toleransi. Ya, toleransi dengan lingkungan, bisa toleransi dengan lingkungan. Kemudian Bapak Ibu, berarti apa yang perlu ditambah? Apa sudah memenuhi? Apa kita visi yang lama? Apa mau ditambah? berarti yang kalau menurut pendapat ini dari rekan-rekan teman-teman guru yang mungkin yang belum masuk apa itu? Berpikir kritis ya, terus kreatif, inovatif. Nomor ini Bapak Ibu sudah ini penting kok. Patriot, ini patriotisme. Berarti nomor itu mempunyai jiwa patriotisme, nasionalisme, untuk menyesuaikan dengan keadaan ini perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang banyak apa itu yang rasa nasionalisme dan patriotismenya sudah mulai luntur. Itu perlu kita tumbuhkan lagi. Kalau kita cekap sebenarnya Bu. Itu yang dari kepala sekolah ya. Barangkali ya, mobilnya Stop dulu, karena ada aja. Bapak Ibu, kita lanjut kembali.
Alhamdulillah visi sudah kita buat bersama-sama. Juga ada tambahan dari Pak Kepala Sekolah. Saya mohon izin Bapak Kepala Sekolah, apakah visi yang lama mau tetap apa mau dirubah, apa nanti ditambah sesuai dengan perkembangan zaman? Kalau saya pribadi mungkin ya sudah melihat, coba saya sendiri juga tidak bisa memutuskan sendiri ya Bu ya. Ini namanya keluarga, kita harus putuskan bersama-sama musyawarah. Jadi Bapak Ibu, apa perlu kita menggunakan visi misi yang lama, atau mungkin ada perubahan yang tadi kita musyawarahkan? Seandainya Bapak Ibu sudah istilah sepakat, ya kita bisa melaksanakan visi-visi tersebut untuk ke depan. Seperti Bapak Ibu. Mau tetap yang lama apa yang dirubah sesuai dengan Tambahan tadi. Untuk menurut saya agak perlu sedikit penambahan, yaitu itu yang tadi yang apa? Patriotisme. Karena ya itu dengan perkembangan zaman sekarang yang Rasa patriotisme, nasionalisme lain kurang. menurut Pak Denny? sama. Jadi ini 7 kali perubahan di uang ya. Penambahan. Nanti berarti itu situasi itu kan dirubah dari penambahan itu. Ya, menawi Bapak Ibu sudah sepakat dengan apa yang kita musyawarahkan tadi, itu adanya penambahan visi-misi sekolah, ya berarti bisa kita putuskan bahwa visi-misi yang lama ini sudah ada penambahan yang baru, dan nanti bisa kita laksanakan untuk tahun berikutnya. Tahun sekarang berarti berjalan Ibu, oleh dari tahun sekarang. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sepakat dengan kepala sekolah bahwa ada penambahan tentang divisi sekolah SD kita, yaitu karena mengikuti perubahan zaman, tambah dengan kreatif, inovatif, kritis, ya, dan berjiwa patriotisme, peduli terhadap lingkungan. Apa mau ditambah dengan sesuai dengan profil belajar Pancasila? Misalnya terwujudnya siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, kemudian kreatif, inovatif, kritis, berjiwa patriotisme, serta peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Oke, tapi kita sepakat ada perubahan visi sekolah di Maturnuwun. Tadi yang Bunda katakan berarti kan sudah hasil final. Catat catat. Catat di Diulang lagi. Oke, silakan. Terwujudnya siswa yang takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, Terwujudnya siswa yang takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. terampil itu masuk dengan kreatif, ya. Berarti kreatif berarti terampil dirubah kreatif bahasa sekarang. Ya. Kreatif, berprestasi, cerdas, kreatif, inovatif. terwujudnya siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, kreatif, berprestasi,
serta cerdas, kreatif, inovatif, prestasi. iya patriotisme, berjiwa patriotisme, serta peduli terhadap lingkungan. Sudah. Terwujudnya siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, kreatif, inovatif, berprestasi, berjiwa nasionalisme, serta peduli terhadap lingkungan. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah visi sekolah kita, khususnya SD Negeri 02 Saudadi, yang akan membawa perubahan pendidikan di SD kita ini, ya, membawakan prestasi yang membedakan dari SD yang lain. Ya. Bagaimana refleksi Ibu Riri setelah membuat visi? Senang belajar bersama, dan biasanya kan kita kadang hanya mendengarkan, ya, untuk kita ini bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Rasa senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sesuai dengan harapan anak didik kita, bahwa kita harus belajar dengan kebutuhan siswa, apa yang siswa dibutuhkan. Berarti kita mengajar itu tidak harus sesuai target, tapi harus sesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Berarti kembali pada siswa, seperti itu. Bu Rini, mungkin nasionalismenya setelah maupun itu berbudi ini, terus jiwa nasionalisme. Apa urutan katanya biar lebih lepas ya Pak ya. Siswa yang berluhur, berjiwa nasionalisme. Itu takwa atau bertakwa? Bertakwa. Ini siswa yang bertakwa, bertakwa, berjiwa berluhur, berjiwa cerdas, kreatif, Terjadinya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berjiwa nasionalisme, cerdas, kreatif, inovatif, berprestasi, serta peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu, apakah kita siap dengan melakukan perubahan ini? Ya, alhamdulillah. Apakah kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Contohnya apa Bapak Ibu yang sudah kita lakukan? Berdoa. 5S, apa? Ibadah, sholat duha, sholat juhud berjamaah, membaca surat pendek. Kemudian apa ada yang mau ditambah? Apa ada yang mau ditambah? Yang sudah kita lakukan, apa ada yang mau ditambah lagi? Yang khususnya yang bertambah kepada Tuhan Yang Maha Esa. berarti misi. Yaitu kegiatannya, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan, misalkan membaca surat pendek, berdoa sebelum dan sudah belajar, terus kemudian sholat jumat berjamaah, sholat duha khususnya kelas tinggi, kemudian melakukan pagi hari kita menyambut siswa, ya. Kemudian berbudi pekerti luhur. Apakah anak-anak sudah memiliki karakter yang baik? Saudara tadi ibu yang salaman. Maksudnya berjiwa nasionalisme. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dan buku berarti yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan oleh guru, yaitu pembiasaan memutar lagu-lagu nasional, lagu wajib, kemudian mengajak anak ke ruang perpustakaan untuk mengenal para pahlawan perjuangan. Itu yang sudah dilakukan. Saling menghormati pada sesama teman, tidak membeda-bedakan. Sudah. Kemudian cerdas.
bagaimana? Apakah siswa kita sudah cerdas? Sudah, saya anggap sudah. Tidak. Kita harus kolaborasi dan bisa mencerdaskan bersama-sama siswa kita. Kemudian kreatif. Contohnya sudah banyak sekali mereka ini membuat karya-karya itu pot bunga dari botol bekas, membuat peluang telur asin. Di pas bunga telur asin kemarin pas pesta expo itu dan CGP angkatan 5 ditampilkan di produk telur asin sih. Alhamdulillah habis lagi ya. Ini produk kadang-kadang kita alhamdulillah. Kemudian reputasi, alhamdulillah tahun ini SD kita, anak-anak kita juara fungsi baca tulis Quran tingkat kecamatan, nanti insya Allah ditingkatkan. Kemudian juara bahasa Jawa gitu, kegurutan ya, kabupaten ya, alhamdulillah. Nanti kita berusaha akan ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian peduli terhadap lingkungan, bersih, bergotong royong setiap pagi. Yang tiket maupun yang tidak tiket sudah melaksanakan bersama-sama. Sebelum masuk bel berbunyi itu anak-anak yang tiket di dalam, kemudian yang tidak tiket juga membantu di luar dengan guru-guru sebelum jam masuk mengambil sampah. Saya bisa melihat sampah ambil langsung buang. Itu kata-katanya. Dan Bapak Ibu, inilah visi kita yang sudah terbentuk. Kita bersama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama melaksanakan amanat yang kita buat dan kita laksanakan. Harus ada nyata, harus ada bukti, tidak cuma hanya slogan dipajang. Siap Bapak Ibu? Siap. Dengan prakarsa perubahan bukanlah slogan, bukan pula judul kegiatan. Prakarsa perubahan ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja, mewujudkan. Sudah ya tadi ya, mewujudkan tadi. Dengan begitu diharapkan dapat menstimulus bayangan akan inisiatif tindakan apa Bapak Ibu. Kita udah punya bayangan nih, visi kita tuh sudah punya bayangan. Selanjutnya apa yang harus kita jalankan demi mewujudkan cita-cita yang kita harapkan, yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, disaksikan oleh anak-anak kita sendiri. Bahwa kita sebagai guru harus mengajar anak dengan hati nurani kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada embel-embel tertentu. Kembali pada anak, bahwa masa depan anak adalah masa depan bangsa kita. Tepuk tangan semua Bapak Ibu guru. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Bu PP Bu Marifat untuk memberikan penguatan kembali pada visi yang sudah berubah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di akhir diskusi kita tadi kita sudah mempunyai visi yang jauh lebih baik. Visi kemarin juga bagus. Nah ini jauh lebih baik lagi. Tadi apa? Terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa nasionalisme, cerdas, kreatif, inovatif, berprestasi, serta peduli terhadap lingkungan. Saya kira ini sudah mencakup semuanya Bunda. Kalau insya Allah kita bekerjasama bergotong royong untuk mewujudkan visi ini, SD ini nanti akan luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sekolah, rekan sejawat, dan anak-anak putra saya yang sudah mendukung acara ini dengan antusias. Saya, ya, gimana ya? Di antara CGP-CGP yang lain, di
diskusi yang paling membuat saya bangga itu di sini karena semangatnya luar biasa. Terima kasih semua bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibanding pada pengantin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih beliau sangat luar biasa ya. Semoga apa yang disampaikan beliau sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, acara yang kelima adalah penutup. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Demikian acara pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lalui dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang setulusnya apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya maafkan. Terima kasih.